Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah. Amma ba'du. Para jamaah dan calon pengantin yang saya cintai, dimanapun Anda berada, pada hari yang cerah dan mulia ini, mari kita bersyukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas nikmat dan karunia-Nya. Dengan begitu kita termasuk hamba Allah yang bersyukur. Salawat dan salam tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mudah-mudahan kita semua menjadi umatnya sampai yaumil akhir kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah dan calon pengantin yang saya cintai, ada satu hadis Rasulullah SAW yang mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khair aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya ia berkata-kata yang baik, kalau hendak diam. Bagi para calon pengantin yang hendak melangsungkan pernikahan, tentunya hadis ini menjadi pegangan untuk standar membina kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dan salah satu di antara rukun ataupun kewajiban dari suami dan istri manakala nanti berumah tangga adalah kewajiban istri untuk selalu taat kepada suaminya. Ketahui bahwa istri sebelum ia menjadi istri adalah seorang perempuan, seorang gadis dari anak seorang ibu dan ayahnya. Dia kewajiban taat kepada ayah dan ibunya. Namun ketika ijab qabul digelar, akad nikah berlangsung, saat itu seorang perempuan sudah menjadi hak milik, atau boleh dikatakan sudah menjadi istri sah dari seorang suami yang menikahinya. Maka kewajiban taat beralih yang tadinya kepada orang tua kepada suaminya. Nah, pada perjalanan kehidupan rumah tangga tentunya kita banyak mengetahui di sana sini terjadi hal-hal yang mungkin tidak harmonis, disebabkan karena tidak terpenuhinya kewajiban seorang istri kepada suaminya. Di antara kewajiban yang pokok adalah taat kepada suami. Jabaran taat itu begitu banyak. Namun pada kesempatan yang mulia ini, saya hanya ingin berpesan kepada para calon pengantin, khususnya istri-istri, untuk taat kepada suaminya dalam hal satu, berbicara, berkata-kata yang baik kepada suaminya, kalau tidak diam. Inilah yang akan kita bicarakan pada pertemuan kali ini. Para jamaah dan calon pengantin yang saya cintai, bahwa istri itu akan masuk surga manakala dia taat kepada suaminya. Nah, ketaatan seorang istri itu, satu di antaranya, tidak bersuara lebih tinggi daripada suara suaminya. Perintah suami selama dan sepanjang tidak bertentangan dengan perintah Allah dan Rasulnya, maka wajib hukumnya bagi seorang istri untuk mentaatinya. Ketika suami mengajak berbicara, mengajak ngobrol, maka katakanlah ucapan-ucapan yang lemah lembut, ucapan-ucapan yang menyejukkan. Jangan sebaliknya, suara istri lebih tinggi, lebih keras, bahkan kasar terhadap suaminya. Maka itu, mulai saat sekarang kita menjadi istri, belajarlah untuk bersuara lemah lembut, bersuara yang menyejukkan. Tidak langsung, tapi bertahap. Apa yang menyebabkan suaramu bisa menyenangkan hati suamimu, itu yang kau pakai, itu yang kau gunakan. Apabila suami memanggil, kau jawab dengan panggilan kesayangannya, maka itu yang akan membahagiakan suamimu. Kadang-kadang satu cerita yang menyebabkan suami itu menjadi stres karena, maaf, tadi saya katakan hentakan-bentakan istri kepada suami. Soal contoh sederhana, ketika suami yang awalnya mungkin mau makan kari kambing, ya kan? Sementara kari kambing tidak berbahaya bagi siapapun kalau cuma sekedar makan mencicipinya.
Tapi bisa menjadi berbahaya itu kari kambing karena bentakan istri. Ketika dalam kondangan suami mau ngambil kari kambing, di sebelahnya istri. Lalu istri ngomong, "Hei bang, jangan makan kari kambing, nanti stroke." Nah, sebenarnya bukan kari kambingnya yang buat stroke, tapi ucapan istrinya yang menyebabkan stres suaminya. Nah, ini akan dibawa terus oleh suaminya. Akhirnya suami merasa takut, merasa minder, dan akhirnya jadi penyakit. Dan lama-lama suami mati. Nah, mungkin analisa ini salah, tapi kebanyakan suami itu mati lebih duluan karena memang suara istri lebih besar, lebih tinggi daripada suaminya. Maka itu belajarlah untuk bersuara, berkata-kata, berucap, berdialog kepada suami dengan suara yang lemah lembut, menyenangkan suami dengan suara yang lemah lembut. Yakinlah kalau kita sudah bisa dan mampu seperti itu, maka kita termasuk kategori istri yang solehah. Amin ya rabbal alamin. Maka itu Rasulullah SAW menekankan berkata yang baik, auliasmut, kalau tidak diam. Daripada ngomong salah, daripada ngomong menyakitkan hati, mendingan diam. Karena diam itu senjata agar mereka merenungi kenapa kita diam. Kalau nak bicara bukan dilarang, silakan sepanjang pembicaraannya bisa memberikan penyejukan hati, bisa memberikan gairah hidup, tidak disalahkan, itu dibenarkan. Maka itu ayo kepada para istri-istri yang ada, mari kita hormati suami dengan menjaga lisan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan amanah kepada kita lisan, lidah. Sepotong daging yang kecil, lembut, tak berdaya, sesungguhnya demikian. Tapi apakah kita pernah melihat kenapa Allah meletakkan lidah kita dalam satu rongga mulut dan lalu dipagar dengan gigi dan ditutup dengan bibir atas dan bawah? Kalau kita mau berpikir, Maha besar Allah. Artinya Allah sudah merancang bagaimana supaya lidah, mulut tidak sembarang keluar bicara. Buktinya Allah pagar dengan gigi dan Allah tutup dengan dua bibir. Nah, kalau seorang istri bisa memahami ini, insya Allah dia akan menyeleksi ucapan kata-kata yang keluar sebelum dia bicara kepada suaminya. Nah, para jemaah dan calon pengantin yang saya cintai, jaga mulut bisa menyelamatkan hidupmu dunia dan akhiratmu. Dan insya Allah terciptanya keluarga yang harmonis, keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Kalau memang perlu bicara, bicaralah yang baik. Kalau tidak, lebih baik diam. Apapun masalah hidup di rumah tangga harus dibicarakan, tapi jangan sampai suara istri lebih tinggi daripada suara suami. Wah, kalau begitu tidak adil, Ustaz. Kenapa? Kok suami saja yang boleh bersuara keras? Bukan begitu maksudnya. Bahwa istri tidak boleh bersuara lebih tinggi daripada suami, itu salah satu aturan agama. Kalau seorang istri mau masuk ke dalam surga, ketaatan itu satu di antaranya bisa menjaga ucapan. Nah, artinya kalau istri baik ucapannya, maka suami akan ngimbang. Nah, ini loh. Jadi sekali lagi saya sampaikan kepada para calon pengantin dan jemaah seluruhnya yang ada dimanapun Anda berada, mari kita ciptakan rumah tangga yang harmonis, sakinah, mawaddah, warahmah dengan menjaga lisan ini. Ingat, Rasulullah mengatakan tadi, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Dua yang Allah sebutkan, iman kepada Allah dan hari akhir. Maknanya apa? Tidak lain dan tidak bukan pertanggungjawaban lisan, ucapan, tidak saja di dunia tapi juga di akhirat. Orang bisa tertawa karena lisan kita, bahkan orang bisa mengalirkan air mata menetes di pipi karena lisan kita. Maka buatlah keluargamu tersenyum dengan ucapanmu. Mudah-mudahan kepada seluruh para calon pengantin dan istri-istri, bini-bini bisa memaklumi apa yang menjadi kewajibannya untuk menjaga dan melatih ucapannya agar tercipta keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Terima kasih atas segala perhatiannya, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangannya.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.